Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Okta Febrianti dengan NIDN 3408028301. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perawatan Kesehatan Masyarakat dengan kode KVK 0532 yang ditawarkan pada semester 5 dengan bobot SKS yaitu 1 SKS untuk pembelajaran tatap muka dan 1 SKS untuk pembelajaran praktikum. Mata kuliah keperawatan kesehatan masyarakat ini membahas tentang konsep puskesmas dengan berbagai program layanan baik di dalam maupun di luar gedung, beserta manajemen pelayanannya. Isu dan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat baik secara global hingga lokal akan dibahas untuk menunjang pemahaman peserta didik dalam menguasai konsep puskesmas. CPL yang dibebankan pada mata kuliah keperawatan kesehatan masyarakat ada dua. Yang pertama adalah CPL 04, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen kesehatan. Dan yang kedua adalah CPL 06, mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep pelayanan kesehatan masyarakat, mampu menjelaskan konsep puskesmas, mampu menjelaskan konsep pembangunan dan transformasi kesehatan, mampu menjelaskan tren, isu, dan penerapan perawatan kesehatan masyarakat berbasis riset, mampu menjelaskan ILP klaster 1, 2, 3, dan lintas klaster, mampu menjelaskan konsep program kesehatan lokal dan global, serta yang terakhir adalah mampu menjelaskan UKBM dan Windshield Survey. Untuk materi pembelajaran, mulai dari pengantar keperawatan kesehatan masyarakat, tren isu, konsep pembangunan kesehatan, konsep klaster, hingga nanti ada kajian literatur intervensi program kesehatan. Pembelajaran pada kurikulum ini sudah mengacu pada OBE atau Outcome Based Education, di mana mata kuliah ini nantinya akan ditempuh selama 16 minggu perkuliahan dengan sistem pembelajaran secara luring atau tatap muka dan secara daring dengan menggunakan platform Zoom meeting dengan persentase maksimal adalah 25%. Dan untuk metode pembelajaran meliputi ceramah interaktif, case method, problem based learning, pembelajaran secara mandiri, dan juga nanti ada role play. Sedangkan media perkuliahan yang digunakan meliputi MMP, Zoom meeting, ada juga kuisis dan sejenisnya. Untuk metode penilaian yang dilakukan meliputi 1 kuis dengan persentase 10%, kemudian UAS dengan persentase 10%, case method persentase 40%, tugas 20%, dan juga laporan praktikum 20%. Untuk pustaka utama yang digunakan berupa buku keperawatan kesehatan masyarakat dan pustaka pendukung yang berasal dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kemudian seluruh perangkat pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa melalui laman MMP Sister Universitas Jember. Evaluasi ketercapaian CPL dan CPMK telah diukur melalui penyusunan portofolio mata kuliah keperawatan kesehatan masyarakat melalui platform Sipalu Universitas Jember. Demikian deskripsi untuk mata kuliah keperawatan kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya adalah video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, sukses. Wah, masih semangat ya, meskipun kuliah di sore hari masih semangat luar biasa. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mohon pada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali kuliah pada hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya presensi ya. Tolong jangan lupa dibuka aplikasi Sister for Student-nya untuk melakukan presensi. Sudah? Saya cek dulu ya. Ada yang terkendala presensi? Aman ya? Paketan penuh semua ya? Nice, keren. Oke. Oh ya, sudah penuh. Sudah sesuai jumlah yang hadir, nggak ada yang sakit juga. Baik teman-teman, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi untuk TM kedua, yaitu transformasi kesehatan. Nah, untuk transformasi kesehatan ini merupakan atau termasuk dalam CPL 06, yaitu mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Kalau untuk CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembangunan dan transformasi kesehatan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama adalah nantinya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan urgensi transformasi kesehatan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menguraikan 6 pilar transformasi kesehatan. Yang ketiga adalah menganalisa peran dan kontribusi perawat. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh implementasi transformasi kesehatan. Nanti ini bisa dalam bentuk case study ya. Nanti ada kasus yang akan kita diskusikan bersama. Oke, masuk pada pendahuluan. Kira-kira ada enggak dari teman-teman ini yang sudah memahami apa sih itu transformasi kesehatan? Belum. Oke, kalau gitu coba kita uraikan perkataannya ya. Kalau dari transformasi itu sendiri kira-kira apa artinya? Betul, perubahan. Berarti yang dimaksud di sini apa kira-kira? Transformasi kesehatan. Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Apa kira-kira? Oh ya, silakan Mas Fahri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Anda Serabutra dengan akhir 1. Menurut saya transformasi kesehatan itu adalah upaya peningkatan sistem kesehatan yang lebih berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat. Wah, luar biasa. Beri aplaus untuk Mas Fahri. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada slide berikutnya, teman-teman. Tapi kita awali dulu pembahasan apa sih yang melatar belakangi kok di Indonesia terjadi transformasi kesehatan. Jadi yang pertama adalah karena adanya, kalau di epidemiologi itu istilahnya transisi epidemiologi. Jadi kalau di era dulu yang banyak terjadi adalah masalah atau penyakit yang menular. Tapi tren yang terjadi sekarang adalah penyakit yang tidak menular atau PTM. Itu yang sekarang angka kejadiannya tinggi, teman-teman. Dan banyak terjadi kematian dibandingkan dengan penyakit yang menular. Itu latar belakang yang pertama. Maaf. Nah, untuk yang kedua, adanya kesenjangan layanan. Kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana memang untuk pelayanan kesehatannya ada beberapa daerah yang masih tertinggal atau masih belum merata. Nah, ini adalah dasar-dasar kenapa kok terjadi transformasi kesehatan di negara kita. Sebelum masuk slide selanjutnya, ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oh ya, silakan Mbak Vika. Mohon izin bertanya Ibu. Nah, pada slide ini kan yang utama yaitu penyakit tidak menular. Ya, betul. Mengapa ya Ibu di masyarakat ini malah penyakit tidak menularnya yang meningkat bukan penyakit menularnya? Oh ya, betul. Ada yang bisa bantu jawab? Belum ada yang bisa membantu? Oke ya.
Jadi bagus sekali tadi pertanyaan dari Mbak Vika. Kenapa kok tren sekarang justru penyakit tidak menular yang meningkat, bukan penyakit menular? Jadi salah satunya itu karena adanya perubahan gaya hidup di masyarakat kita. Ya, jadi masyarakat kita seperti salah satu contohnya adalah konsumsi makanan. Ya, jadi makanan yang fast food, makanan yang diawetkan itu secara otomatis akan merubah. Jadi yang banyak sekarang justru penyakit yang tidak menular. Nah, kira-kira kalau ada seseorang yang dia sering mengkonsumsi makanan yang berpengawet, apa kira-kira risiko penyakitnya? Hipertensi, selain itu diabetes, ya. Nah, itu termasuk dalam penyakit yang tidak menular. Belum lagi sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar akan sanitasi lingkungan, sudah mulai ada gerakan Jumat bersih, ya kan? Sudah ada juga seperti pencegahan penularan penyakit demam berdarah melalui PSN. Nah, itu juga akhirnya menekan terjadinya pertumbuhan atau perkembangan penyakit-penyakit yang menular. Nah, kalau penyakit tidak menular biasanya kalau yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang parah atau masih gejala yang sudah parah. Nah, kalau ada pasien dengan penyakit tidak menular, diabetes kah, hipertensi kah, atau mungkin penyakit jantung dengan kondisi awal yang mungkin tidak diketahui, ya kan? Ada beberapa penyakit yang termasuk dalam silent killer. Beliaunya datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang parah, maka nanti yang terjadi adalah bisa kematian, bisa kecacatan, dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan kenapa kok di Indonesia terjadi yang namanya transisi epidemiologi. Jadi sudah ada perubahan tren penyakit yang awalnya menular, sekarang yang banyak terjadi penyakit tidak menular. Sudah jelas Mbak Vika dan teman-teman yang lain? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, salah satu hal atau yang berkaitan dengan transformasi kesehatan adalah kondisi lingkungan. Jadi memang sanitasi lingkungan di beberapa tempat belum sepenuhnya juga optimal, teman-teman. Ya, memang kalau lihat jangankan di pedesaan, mungkin di perkotaan ada juga daerah-daerah yang belum memenuhi syarat sanitasi. Pabrik-pabrik belum ada pengolahan limbahnya, membuang begitu saja limbahnya ke sungai. Kemudian asap, cerobong asap ya, belum ada filternya, belum ada antisipasi, langsung bercampur di udara. Nah, itu akan juga mempengaruhi dari kondisi kesehatan masyarakat kita. Ya. Nah, termasuk juga hasil penelitian saya kemarin dengan tim keris yang ada di Huntap. Pernah jalan-jalan ke Huntap, teman-teman? Nah ya, belum ya, nanti ya. Di sana itu kan tempat untuk merelokasi korban erupsi Semeru tahun 2021 ya. Jadi kan korbannya banyak, rusaknya sudah parah yang tidak memungkinkan mereka untuk kembali ke tempat asal, sehingga dibuatlah awalnya yang masih bersifat sementara menjadi sekarang Huntap, hunian tetap. Nah, dari hasil penelitian saya di sana, ternyata meskipun sudah ada fasilitas ini ya, Anda perhatikan, ini sudah ada sebenarnya tempat pembuangan sampah. Tapi dari hasil survei dan wawancara yang telah kami lakukan, ternyata perilaku asal mereka yang dibawa dari tempat asalnya masih dilakukan di Huntap ini. Seperti contohnya membakar sampah. Ya, kemudian membuang sampah di pinggir sungai, itu masih diterapkan. Nah, inilah yang akhirnya ya menyebabkan bahwa penyediaan sanitasi atau sarana sanitasi saja itu tidak cukup untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Butuh pemahaman, butuh peningkatan pengetahuan. Nah, peningkatan pengetahuan ini melalui apa? Edukasi ya. Sudah atau menempuh mata kuliah promosi kesehatan kemarin? Sudah kan? Lulus semua enggak? Lulus ya, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi memang salah satu nanti dari aplikasi transformasi kesehatan adalah bahwa semua unsur baik medis maupun non medis
atau tenaga kesehatan itu juga harus bisa melaksanakan yang namanya promosi atau edukasi kesehatan. Begitu. Ada yang tanyakan? Masih aman ya? Nggak ngantuk ya? Oke, nah ini keterkaitan antara isu kesehatan lingkungan dengan transformasi kesehatan. Bahwa memang transformasi kesehatan itu mendorong perbaikan lingkungan, penguatan edukasi, perluasan akses layanan, ya. Kemudian penerapan PHBS ini digunakan memang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi teman-teman ya. Anda coba perhatikan di sini. Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Nah, di sini ini data tahun 2009 dan 2019. 3 penyakit tertinggi di tahun 2019 tergolong PTM atau penyakit menular. Ada stroke, iskemik dan diabetes. Termasuk PTM ya. Kalau di tahun 2009 tuberkulosis masih menduduki peringkat ke-3. Nah, tapi di tahun 2019 tuberkulosis turun menjadi peringkat ke-5. Yang ini menunjukkan bahwa memang adanya pergeseran tren penyakit di masyarakat kita. Kalau TB paru, kenapa kira-kira kok bisa turun kejadiannya? Karena pola hidup. Pola hidup, oke. Bisa dicegah enggak TB paru? Oh, bisa. Bisa. Jadi penyakit-penyakit menular itu kan bisa dicegah salah satunya melalui melalui imunisasi atau vaksinasi ya. Gitu ya teman-teman. Nah, selain tadi ini ada perubahan, ini kan perubahan penyakit yang dia ternyata juga menyumbang angka kejadian kematian akibat penyakit tersebut yang tertinggi ini. Nah, penyakit-penyakit tidak menular itu kan proses pengobatannya jangka panjang. Mereka kan belum bisa sembuh ya kan? Kalau diare dikasih obat bisa sembuh sempurna. TB juga setelah pengobatan 6 bulan bisa sembuh asal tuntas sesuai dengan anunya. Nah, kemudian kalau pada penyakit-penyakit yang tidak menular, jangka panjang perawatannya otomatis akan memakan biaya terbesar. Jadi kan lama. Pasti mereka akan terus kontrol seperti itu, ya kan, di rumah sakit. Nah, ini yang paling tinggi, 4 penyakit PTM yang paling tinggi membutuhkan biaya. Yang pertama adalah golongan penyakit kardiovaskuler. Kemudian yang kedua, kanker. Yang ketiga, yang terakhir, gagal ginjal ya. Ruangan-ruangan HD sekarang ini antriannya luar biasa teman-teman. Jadi dulu di Kota Lumajang mungkin hanya rumah sakit milik pemerintah yang ada fasilitas hemodialisa. Tapi sekarang ini rumah sakit milik swasta sudah juga membuka layanan terkait dengan ruang hemodialisa. Nah, beban yang terkait dengan pembiayaan besar ini otomatis juga akan mempengaruhi dari kondisi negara kita. Karena kan sekarang sudah ada asuransi kesehatan atau BPJS yang menanggung beberapa perawatan dari penyakit-penyakit ini. Baik, tadi sudah tahu berarti ya apa latar belakang atau yang melatar belakangi terjadi transformasi kesehatan di Indonesia. Nah, untuk pengertian lebih mendetailnya adalah seperti ini. Transformasi kesehatan adalah proses perubahan menyeluruh dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan. Tujuannya apa? Harus ada tujuannya ya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui yang pertama inovasi, kolaborasi, digitalisasi, dan penguatan layanan primer hingga rujukan. Yang dikatakan pelayanan primer itu apa? Kalau rujukan kan rumah sakit. Nah, kalau yang primer berarti? Nah, apa contohnya di masyarakat kita? Puskesmas ya. Jadi nanti ketika Anda praktek klinik di puskesmas, Anda akan
melaksanakan yang namanya integrasi layanan primer atau ILP tadi itu. Ya. Jadi Puskesmas merupakan penyelenggara transformasi kesehatan, transformasi layanan primer dituntut mampu memberikan pelayanan berkualitas dan terpadu dengan jejaring-jejaringnya. Ini penjelasan terkait dengan transformasi kesehatan. Nah, kalau di Puskesmas itu sendiri ada 4 klaster, teman-teman. Yang pertama adalah klaster manajemen, kemudian klaster yang kedua adalah ibu hamil, balita dan remaja, klaster ketiga adalah untuk usia produktif dan lansia, dan yang terakhir ini adalah terkait dengan penanggulangan penyakit. Kemudian terkait dengan 6 pilar dalam transformasi kesehatan, transformasi layanan primer itu ada di poin yang pertama. Pilar-pilar transformasi kesehatan di Indonesia, jadi ada 2. Yang pertama adalah 3 pilar untuk transformasi layanan. Yang pertama meliputi transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan yang terakhir adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Selanjutnya ada 3 pilar untuk transformasi sistem. Jadi yang berubah bukan hanya layanannya, tapi juga sistem. Ya, sistem di sini terkait dengan digitalisasi data dan juga terkait dengan SDM-nya. Itu juga harus berubah. Karena memang kecepatan data itu penting di dalam salah satunya perumusan kebijakan kesehatan. Oke, nah kita buat kelompok dulu ya teman-teman. Ini kan ada 20 mahasiswa. Jadi kalau dibagi 5 mahasiswa per kelompok, silakan membagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Ini mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiskusi sesuai dengan studi kasus ini. Ya. Ayo, sudah ya, aman ya, tidak ada yang rebutan anggota ya. Silakan membentuk lingkaran kecil. Bisa diangkat kursinya, Mbak? Oke, bentuk lingkaran ya. Nah, silakan berdiskusi. Di sini ada kasus. Kemarin kan ada pandemi COVID-19 ya. Ini melumpuhkan bukan hanya di negara kita, tapi juga secara global terjadi benar-benar luar biasa situasinya ya. Nah, pandemi COVID-19 ini merupakan latar belakang utama transformasi kesehatan karena muncul krisisnya itu bukan hanya satu bidang, tapi sudah multidimensional. Ya. Jadi kelangkaan pasokan medis, kemarin kan jangankan pasokan medis, masker aja ada yang kesusahan nyari enggak? Ya, itu ya. Kemudian krisis oksigen ya. Kemudian kita ketergantungan bahan baku obat sampai impor, belum lagi pelacakan data. Siapa yang mengalami atau tertular COVID-19 itu tidak bisa dilacak sudah kan, akhirnya menjadi masalah kesehatan nasional bahkan internasional. Nah, menurut kelompok terkait dengan pandemi COVID-19 ini kira-kira apa sih pentingnya transformasi kesehatan di Indonesia? Silakan didiskusikan. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya rekan-rekan mahasiswa? Ini aku ini. Bagus. Ada yang mau mewakili untuk menjawab? Oh ya, silakan Mas Fajar. Dan Ibu izinkan kami dari kelompok 2 menurut pendapat kami. Jadi di sini kenapa pentingnya transformasi kesehatan di sini karena ada seperti ketergantungan akan pasokan medis dan obat. Jadi di sini maka menurut kelompok kami menunjukkan adanya data kelemahan dari sistem kesehatan. Jadi melalui transformasi ini nanti sistem kesehatan menjadi lebih kuat dan tangguh sehingga terintegrasi dan mandiri secara keseluruhan. Luar biasa. Beri aplaus. Begitu ya. Ya memang tidak ada negara yang berharap adanya pandemi lagi. Cuma kalau semisal terjadi, negara kita jauh lebih siap di dalam menghadapi pandemi dibandingkan dengan ketika COVID-19 kemarin. Oke, nah selanjutnya adalah
terkait dengan peran perawat dalam transformasi kesehatan. Penting untuk Anda ketahui. Jadi peran Anda nantinya ketika sudah bekerja ya, yang pertama adalah promotif dan preventif. Meskipun Anda seorang perawat, bukan hanya Anda melakukan asuhan keperawatan saja, tapi wajib juga melakukan edukasi ya, pendidikan kesehatan pada masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah pelayanan berbasis teknologi seperti telehealth gitu ya, Anda juga harus sudah menguasainya. Yang ketiga adalah koordinasi layanan terintegrasi, jadi berkolaborasi dengan tim multidisiplin. Kemudian advokasi pasien dan komunitas, dan selanjutnya adalah pengembangan profesionalisme. Itu materi dari saya ya. Untuk kesimpulannya, bahwa memang keenam pilar transformasi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan. Sehingga transformasi kesehatan itu merupakan investasi yang penting ya untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing. Sebagai evaluasi, tolong disiapkan HP-nya. Ada sedikit kuis untuk mengukur tingkat pemahaman Anda atas materi yang telah saya sampaikan hari ini. Silakan. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang tadi sudah selesai mengerjakan kuisis ya, Waktu akan menyampaikan apa saja sih sumber referensi yang bisa kalian gunakan sebagai bahan ajar ya. Oke, di sini ada memang beberapa terkait dengan sistem transformasi sistem kesehatan nasional, ada dari punyanya Kemenkes ya, dan juga yang penunjangnya ini ada beberapa buku yang telah saya hasilkan, ada terkait dengan buku ajar kesehatan lingkungan, kemudian juga ada terkait dengan yang tadi fenomenologi perilaku masyarakat Huntap Bumi Semeru Damai terkait dengan sanitasi lingkungan. Anda bisa mendapatkan buku-buku ini di ruang baca. Begitu ya. Monggo silakan dilanjutkan ya untuk kuisnya. Oke. Wah, siapa top scorer kita? Ada Nita sama Egis. Ini ya. Luar biasa. Bagaimana teman-teman? Untuk pemahaman materi hari ini? Bisa ya? Sudah bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sudah cukup. Baik. Kalau begitu materi saya sudah cukup hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Beri aplaus untuk kita semuanya. Sampai jumpa pada tatap muka berikutnya. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan kesehatan masyarakat. Video ini disampaikan untuk dokumen pendukung pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk keperluan sertifikasi dosen. Besar harapan saya bahwa video ini memberikan gambaran secara utuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.